Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, bagaimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita semua dapat mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir dengan lancar. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Suci Nurahayu, bisa dipanggil Ibu Suci. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pola hidup sederhana dan menyantuni du'afa. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini dibagi menjadi dua, yaitu memahami sifat kesederhanaan dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 67 dan kesederhanaan hidup dalam Quran Surah Al-Isra ayat 26, 27, 29, dan 30. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas atau mengupas tentang isi kandungan dari surah-surah yang telah ditentukan. Pada materi yang pertama, kita akan membahas tentang sifat sederhana dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 67. Sebelum memasuki materi atau membahas isi kandungannya, mari kita membaca terlebih dahulu ayat dari Quran Surah Al-Furqan ayat 67. Baik, untuk anak-anak semua, silakan dikeluarkan Al-Qur'annya dan dibuka Surah Al-Furqan ayat 67. Jika sudah dipersiapkan, mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yang artinya yaitu, dan orang-orang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan, tidak pula kikir, dan di tengah-tengah atau di antara yang demikian. Baik, kemudian kita cari potongan-potongan ayat yang berkaitan dengan sifat sederhana. Yang pertama yaitu anfaqu, yang artinya mereka membelanjakan harta. Bagaimana cara membelanjakan harta sesuai dengan sifat sederhana? Yaitu lam yusrifu, mereka tidak berlebihan. Kemudian yang kedua yaitu walam yakturu, mereka tidak kikir. Lalu bagaimana? Tidak berlebihan juga tidak kikir, yaitu wakana baina dzalika, di antara keduanya. Artinya qawama, di tengah-tengahnya. Sehingga dari ayat ini kita dapat melihat cara membelanjakan harta yaitu tidak berlebihan, tidak kikir, melainkan di antara keduanya atau moderat, secukupnya. Adapun sifat ibadur rahman atau kita sebagai umat Islam yaitu hambanya zat yang maha penyayang dalam membelanjakan harta, yaitu yang pertama yaitu tidak israf, yang mana digambarkan dengan potongan ayat yaitu walladzina idza anfaqu lam yusrifu, yang artinya dan orang-orang yang apabila membelanjakan mereka tidak berlebihan. Kata al-infaq di sini dijelaskan atau dimaksudkan untuk membelanjakan harta, dan dijelaskan dalam ayat ini pula yaitu bagaimana hambanya zat yang maha penyayang ini dalam membelanjakan harta, yaitu tidak israf, artinya tidak melampaui batas. Artinya di sini kita bisa memahami ada batasan tertentu yang menjadi tolak ukur dalam membelanjakan harta. Kemudian sifat sederhana yang kedua yaitu tidak kikir. Kikir artinya menahan yang seharusnya dikeluarkan baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Jadi dalam Islam diajarkan selain untuk mengeluarkan harta dalam hal-hal yang baik, atau kita dilarang untuk membelanjakan harta dalam hal-hal yang buruk atau maksiat, kita juga diajarkan bahwa cara mengeluarkan harta yaitu dengan tidak bersifat kikir. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 67 dalam potongan ayat yaitu walam yakturu, yang artinya tidak kikir. Secara etimologi, kikir ini berasal dari bahasa Arab yaitu al-qatr, yang artinya meminimkan nafkah. Sedang secara istilah diartikan dengan menahan diri dari membelanjakan harta dalam ketaatan kepada Allah. Sehingga dari Quran Surah Al-Furqan ayat 67 ini kita dapat belajar tentang sifat orang yang sederhana dalam membelanjakan harta, yaitu mereka tidak terlalu boros,
juga tidak terlalu kikir, artinya ada di tengah-tengahnya. Mereka tidak terlalu berlebihan dalam memakai uang atau tidak terlalu berfoya-foya, juga tidak terlalu menahan atau pelit untuk mengeluarkan hartanya. Sehingga dalam hal ini kita dapat belajar dan dapat mencontoh bagaimana cara orang yang sederhana, cara orang yang diridhai Allah dalam membelanjakan hartanya untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu kesederhanaan hidup yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Isra ayat 26, 27, 29, dan 30. Sebelumnya, ayo dipersiapkan terlebih dahulu dan dibuka Quran surah Al-Isra ayat 26 dan kita akan membacanya bersama-sama. Jika sudah siap, mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tumbadzir tabdzira. Yang artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Dalam ayat ini dijelaskan, yaitu tentang perintah untuk berzakat, berinfak, dan bersedekah kepada keluarga, kepada orang miskin, dan kepada musafir atau orang yang dalam perjalanan. Dan larangan untuk boros atau menghambur-hamburkan uang untuk hal-hal yang tidak berguna. Kemudian lanjut pada ayat 27. Mari kita baca bersama-sama lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatini wa kana syaitanu lirambihi kafura. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Dalam ayat ini dapat kita lihat bahwa orang-orang yang terlalu boros atau orang-orang yang menghambur-hamburkan uang itu termasuk dalam golongan atau saudaranya setan, yang mana setan ini termasuk dalam makhluk yang terkutuk dan dibenci oleh Allah. Dan tidak seharusnya kita sebagai umat Islam termasuk dalam saudara-saudaranya setan. Artinya kita harus menempuh jalan yang diridhai oleh Allah. Kemudian kita akan melanjutkan pada ayat 29, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutha kullal basti wa taq'uda maluman mahsura. Yang artinya, dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya, nanti kamu akan tercela dan menyesal. Dari ayat ini dijelaskan tentang larangan untuk bersifat atau bersikap kikir dan bersikap terlalu boros. Hal ini digambarkan dengan ungkapan atau perumpamaan dengan tangan yang terbelenggu pada leher, yaitu gambaran untuk orang-orang yang kikir. Kemudian gambaran untuk orang-orang yang terlalu boros, yaitu digambarkan dengan orang yang terlalu mengulurkan. Mengapa dua perbuatan itu dilarang? Pertama, perbuatan yang kikir akan menjadikan pelakunya menjadi termasuk dalam orang-orang yang tercela. Sedangkan perbuatan yang boros akan menjadikan pelakunya akan memiliki perasaan yang menyesal. Kemudian kita lanjut ke ayat 30 dan mari kita baca bersama-sama lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdiru innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Yang artinya, sungguh Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh Dia Maha mengetahui, Maha melihat hamba-hambanya. Dari ayat 30 ini kita dapat belajar bahwa Allah ini akan memberikan harta atau memberikan rezeki bagi siapapun yang Allah kehendaki dengan takaran dan ukuran sebagaimana yang Allah kehendaki pula. Demikian paparan materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami dengan baik dan dapat diterapkan dalam kehidupan kita. Dan Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata atau perkataan-perkataan yang menyakiti hati anak-anak sekalian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.